Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di gerai oleh-oleh Kabupaten Muara Enim. Tentunya Kabupaten Muara Enim ini banyak sekali inovasi yang layak Anda ketahui. Salah satunya adalah kapsul cinta. Inovasi ini dituangkan atau dikemukakan oleh Ibu Fitri Sujariah SST MKes dari Puskesmas Pagar Bulan. Ibu Fitri ini merupakan kepala puskesmas dari Pagar Bulan. Apa sih kapsul cinta? Anda penasaran pasti ya, saya juga. Maka kita langsung sapa saja narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ibu Fitri di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana dengan vaksinnya? Alhamdulillah sekarang kita masih pelaksanaan vaksinasi. Semoga di minggu kedua ini target sasaran vaksinasi bisa tercapai. Bisa tercapai ya, sehingga target 70% coverage Ya, di Sumatera insya Selatan Allah. tercapai sampai akhir Desember Iya, gitu ya. insya Allah. Amin, insya Allah. Amin. Baik Bu, menarik sekali inovasinya kapsul cinta. Iya. Apa sih Bu kapsul cinta itu? Jadi gini Bu Rini, kapsul cinta yaitu kelas plus ibu hamil, kelas plus ibu hamil, keluarga cerdas, ibu bersalin tetap bahagia. Wis. Jadi inovasi ini sebenarnya sangat sederhana sekali, tetapi manfaatnya sangat besar karena bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Gitu ya. Latar belakangnya sendiri gitu Bu. Apa sih Bu? Latar belakangnya tahun 2017 dari 365 persalinan hanya ada satu orang yang bersalin di fasilitas kesehatan. Wow. Dan semuanya itu sisanya itu lahir ditolong di rumah masyarakat. Masyarakat gitu ya. Iya. Sampai ke 2020 ini bagaimana Bu kasusnya? Ini sangat signifikan sekali. Jadi dari tahun 2017 hanya satu orang di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2018 dari 375 ibu hamil ada 85 persalinan ditolong di fasilitas kesehatan. Lumayan. Kemudian tahun 2019 dari 371 ibu hamil ada 265 ditolong di fasilitas kesehatan. Kemudian tahun 2020 dari 356 ada 319 ditolong di fasilitas kesehatan. Hampir 70% ya, Ya, 80% ya alhamdulillah, iya. peningkatannya. Baik. Nah, dalam hal prosesnya sendiri Bu, apa sih yang dilaksanakan dengan inovasi kapsul cinta ini sehingga kenaikan ibu-ibu yang melahirkan itu selalu meningkatnya lumayan pesat? Iya. Jadi gini Bu, inovasi ini semula yang berlatar belakang seperti saya kemukakan tadi. Jadi pada awalnya memang sudah ada itu kelas ibu hamil namanya. Kelas ibu hamil itu hanya ibu hamil saja yang datang di kelas tersebut. Tetapi dengan ada inovasi ini, itu keluarga ibu hamil ikut juga hadir pada di saat kelas ibu hamil. begitu. Kenapa? Karena bukan hanya ibu hamil saja yang harus mengerti tentang Betul. kehamilan, persalinan, nifas, dan bahkan untuk vaksinasi, imunisasi. Itu jadi semua keluarga juga ikut mengetahui pendidikan tentang hal yang saya bicarakan tersebut. Jadi dengan demikian keluarga tahu sehingga keluarga memberikan memberikan support supaya ibu hamil tuh harus bersalin di fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena seandainya nanti terjadi apa-apa terhadap ibu bersalin nanti cepat segera ditangani seperti itu. Dan ini satu keunikan lagi ada Ibu. Jadi di masyarakat
wilayah Puskesmas Pajar Bulan, yaitu di Semende, Darat Ulu, itu ada apa nih istilahnya itu meraje. Nah, meraje itu yaitu seorang kakak atau adik laki-laki dari ibu hamil itu. Jadi sehingga meraje tadi memang itu apa namanya keputusan itu ada di tangan meraje, di tangan meraje. Meraje berarti kan raja. Jadi itu lebih dari keputusan orang tua kita, keputusan suami kita. Jadi sehingga meraje tadi memang peran sangat penting sekali, sehingga di dalam kegiatan Kapsa Cinta ini meraja tadi ikut andil di dalam kegiatan Kapsa Cinta, sehingga meraja-meraja itu tadi yang memberikan informasi, yang mengajak ibu-ibu hamil, ayo persalinan harus tolong di fasilitas kesehatan. Karena kenapa? Kalau persalin ditolong di rumah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu bisa memperlambat proses untuk ke tempat rujukan seperti itu, Bu. Ya. Nah, dalam hal apa namanya pengembangan inovasi nih, perjalanannya gitu ya dari pertama sampai sekarang gitu ya, apa namanya banyak nggak sih Bu kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Oh iya, jadi kalau kendala itu pasti ada ya Bu ya. Tapi dengan adanya kendala tadi kita pelajarin kendala di mana. Jadi di sini faktor utamanya yaitu merubah perilaku masyarakat. Iya, merubah perilaku masyarakat. Kemudian kita memberikan pendidikan kepada ibu hamil, kepada keluarga tadi, sehingga yang apa namanya kendala-kendala tadi kita selalu mengadakan pendekatan, tidak bosan-bosan, kita memberikan informasi tidak bosan-bosan, kemudian kita memberikan sosialisasi, baik itu kita apa namanya kita berikan pada waktu posyandu, kegiatan Kapsa Cinta tadi, ataupun kalau di masyarakat Semendo itu di daerah itu Bu ada namanya kalangan. Kalangan itu pasar tradisional. Jadi pas di kalangan kita berikan sosialisasi Kapsa Cinta tadi. Sehingga kendala-kendala itu tadi tidak kita rasakan. Karena kita selalu support, karena kita dekat dengan masyarakat tadi, kemudian hubungan kita dengan lintas sektoral, dengan kecamatan, kemudian dengan apa namanya pihak KUA, tokoh masyarakat dan masyarakat semua yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pajar Bulan, kita selalu mengadakan pendekatan sehingga ya kendala-kendala tadi bisa kita atasi seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam hal apa ya namanya memberikan pelayanan tentunya kan banyak pihak yang terkait. Ya. Siapa saja pihak yang terkait dan kemudian bagaimana cara apa ya namanya membagi atau mentransfer satu orang ini melaksanakan apa, satu orang ini melaksanakan apa sehingga inovasi ini berjalan. Iya. Jadi di sini Bu, keterlibatan itu sangat banyak sekali. Yang utama yaitu jadi gini, pelaksanaan Kapsa Cinta tadi itu saya sebagai inovatornya, kemudian saya ada timnya dituang ke dalam SK, itu terdiri dari bidan koordinator, itu pelaksananya kegiatan Kapsa Cinta itu bersama dengan bidan desa. Kemudian kita mengajak juga lintas sektoral tadi. Tugas dari lintas sektor tadi itu memberikan pengumuman kapan sih kegiatan Kapsa Cinta diadakan. Kemudian sampai kita kerjasama juga dengan Kades. Kades juga bisa mengumumkan di masjid atau di pasar-pasar kalangan seperti saya disebutkan di muka tadi, bahwa pelaksanaan itu memang secara tim kayak gitu, tidak bisa satu orang yang mengerjakan. Kemudian itu juga pelaksanaan juga kita mengajak dukun beranak. Karena kenapa? Karena yang dominan pada saat tahun-tahun pertama gitu yang kemarin sebelum ada inovasi itu memang dukun itu ya, beranak tuh sangat ini benar perannya ya? tuh kan. Iya. Jadi sehingga kita ajak dukun beranak tadi supaya dia juga tahu, oh berarti kalau ditolong di rumah itu bahaya. Sehingga pada saat pelaksanaan Kapsa Cinta itu dukun beranak pun masih tetap kita ajak. Iya, tetap kita ajak. Karena jadi bukan dia bidan sebagai aja. kepanjangan tangan gitu Iya. ya. Gitu. Jadi memang mitra kita itu dukun beranak. Begitu Gitu, ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu Bu ya, tentunya dukun beranak tadi kan kita ikut sertakan gitu ya. Nah, apakah mereka juga diberikan pelatihan sehingga apabila dapat menangani keadaan emergensi sebelum dibawa ke pusat kesehatan masyarakat? Jadi kalau dukun beranak tadi, kita kan dalam kegiatan Kapsa Cinta tadi ada dukun beranak, sehingga dukun beranak tadi dia sejak ada Kapsa Cinta dia tidak menolong lagi, tapi dia kalau udah ada misalnya ibu mau melahirkan, memanggil dukun tadi,
bukan berarti untuk meminta tolong, tetapi minta ditemanin ke rumah bidan. Oh, Ya. begitu, baik. Sehingga memang dari awalnya emang dukun tadi ke rumah bidan kayak itu, bukan dalam posisi seperti yang kemarin sebelum inovasi, udah ditolong, kemudian dalam keadaan darurat, baru meminta tolong, tidak seperti itu lagi sekarang. Sudah ada Iya. bidan Sudah ada pengampu kerjasama. di daerah Iya. tertentu ya. Iya. Apakah Puskesmas Pagar Bulan ini sangat besar wilayah kerjanya sehingga memerlukan banyak bidan? Ya, jadi Puskesmas Pajar Bulan itu berada di wilayah Semenda Darat Ulu. Itu kalau dari Muara Enim ini lebih kurang 4 jam jarak tempuhnya. Bahkan di desa yang pertama kali inovasi ini berdiri itu lebih kurang 5 sampai 6 jam. Itu di perbukitan. Jarak tempuhnya kalau ke Muara Enim sekitar lebih kurang 5 sampai 6 jam untuk ke Ponet ini ke rumah sakit rujukan. Kalau untuk Puskesmas Ponetnya lebih kurang 3 sampai 4 jam sampainya, memang cukup jauh. Dan wilayah Pajar Bulan ini terdiri dari 10 desa. 10 desa yang letaknya itu tadi Bu, nama perbukitan ya sebenarnya dekat ya Bu ya. Sebenarnya dekat tapi berhubung jalannya ya berliku-liku jadi kelihatan jadi jauh kayak gitu. Dan di sana juga tidak ada namanya taksi atau nggak ada itu. Jadi itu memakai kendaraan sendiri atau meminta tolong dengan tetangga kayak itu Bu. Jadi memang benar-benar kalau persalin tadi tolong di rumah itu sangat berisiko sekali. Betul. Tapi untuk 10 desa tadi ada 10 bidan gitu ya. Itu Jadi bagaimana, Bu? setiap desa tuh ada 10 bidan, kemudian ada 2 desa itu ada 2 bidan karena ada kampung atau ada dusunnya berjauhan, jadi saya letakkan bidan desa lagi di sana. Jadi semua bidan di desa tuh ada 12 bidan di desa. Dan menolong persalinan juga itu tidak seorang diri, tetapi menolong persalinan dengan 4 tangan. 4 tangan berarti 2 orang bidan. Betul. Itu ya minimal 4 tangan. Jadi harus didampingin bidan tadi gitu. Jadi benar-benar perpanjangan tangan dari puskes tersebut, bidan-bidan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, dengan pelayanan prima istilahnya begitu Bu. Baik, harapan kedepannya Bu terhadap inovasi ini? Ya harapan ke depan saya berdoa, saya berusaha juga supaya inovasi ini bisa direplikasi. Kalau untuk wilayah Pajar Bulan itu sudah 10 desa direplikasi. Ya saya berharap ya bukan di Puskesmas wilayah Pajar Bulan saya. Saya berharap ya semua di Puskesmas di Kabupaten Muara Enim memang yang bisa mengadopsi yang kira-kira memang situasinya, kondisinya mirip seperti Pajar Bulan ya saya ingin Semuanya berbagi bisa dengan ya, yang betul. lain. Iya. Memang kalau misalnya untuk di daerah perkotaan mungkin ini tidak begitu penting. Karena rumah sakit banyak gitu ya. Tetapi kalau untuk daerah Desa. perdesaan, apalagi memang masyarakatnya memang pola pikirnya yang selama ini enak ditolong di rumah, itu sangat sangat penting membantu sekali ya. Iya, inovasi ini ya. Baik. Nah, kesan-kesan selama pelaksanaan inovasi ini dari tahun 2019 Bu ya? 2017 sampai sekarang. Ya kesannya ya kesannya sangat mungkin kalau terhadap diri saya enak mengerjakannya, tidak ada beban. Ya karena itu tadi kata kuncinya bahwa kita harus bersosialisasi, kemudian kita harus mitra kerja kita gandeng erat, terutama lintas sektoral, sehingga memang mengerjakan sesuatu pekerjaan tadi itu tadi karena senang ya kesannya semuanya baik. Betul ya. Ya. Baik. Pesan-pesan kepada inovator gitu ya, kemudian atau mungkin kepada masyarakat Pajar Bulan pada khususnya, juga mungkin kepada masyarakat Muara Enim pada umumnya. Silakan Bu. Ucapan terima kasih ya Bu ya. Pesannya. Pesannya kalau kepada masyarakat wilayah Puskesmas Pajar Bulan, ya harapan saya semua masyarakat di wilayah Puskesmas Pajar Bulan bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, baik itu di desa maupun di puskesmas. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk menemui semua petugas pelayanan kesehatan di wilayah kita, karena kita memberikan pelayanan yang yang terbuka. Kemudian menyampaikan informasi memang yang apa adanya, dan harapan kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan seperti
dari edaran dari Bupati bahwa memang seluruh masyarakat tadi berobat mudah dan gratis untuk gitu ya. seluruh masyarakat Muara ini. Baik, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam pengembangan inovasi ini. Silakan Bu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan beserta Wakil Gubernur. Kemudian ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Bupati Muara Enim, Ibu Ketua PKK Muara Enim. Kemudian ucap terima kasih juga kepada Bapak Camat, kemudian Bapak Kepala Desa, semua tim yang terlibat, kemudian tim saya terutama kepada Dr. Denny Chandra, kemudian kepada Balitbangda, Pak Tarmiji dan semuanya, kemudian dari badan organisasi Bu Ulan, Bu Karolin dan semua juga. Pokoknya semuanya tidak bisa saya sebutkan satu-satunya, semua pada Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta timnya, jajarannya. Pokoknya semua yang sudah membantu saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Fitri Sujariah SST MKes dengan inovasinya Kapsul Cinta. Mudah-mudahan inovasi ini bisa direplikasi ke daerah lain sehingga ibu-ibu hamil dapat melahirkan di fasilitas kesehatan dan dapat mencegah kematian akibat melahirkan dan kematian angka kematian bayi. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation melalui Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa komen, like, and subscribe di podcast YouTube kami yaitu One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa untuk menonton tiap hari acara podcast kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam inovasi.